Selamat sore pemirsa, inilah headline news pukul 16 waktu Indonesia Barat. Salah satu ex-Stafsus Nadiem Makarim saat menjabat sebagai Menristek Dikti Fiona Handayani memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Jampitsus hari ini. Didampingi kuasa hukumnya, Fiona tiba di gedung Jampitsus sekitar pukul 9 pagi. Ia tidak memberikan keterangan apapun terkait mangkirnya di pemanggilan pekan lalu. Sebelumnya penyidik Jampitsus menjadwalkan kembali pemanggilan pemeriksaan kepada 3 ex-Stafsus Nadiem Makarim. Kejaksaan Agung juga mencekal ketiga orang tersebut untuk bepergian ke luar negeri pada 4 Juni 2025. Iya. Jangan tompo. Jangan tompo, woi. Mantan Stafsus Nadiem Makarim masih menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait kasus korupsi pengadaan laptop. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Sarah Ruhendi langsung dari lokasi. Sarah, apakah pemeriksaan mantan Stafsus Nadiem Makarim masih berlangsung dan apa yang menjadi poin utama pemeriksaan terhadap Fiona? Selamat sore Marcel dan juga pemirsa, benar sekali terkait pemeriksaan ex-Stafsus dari Menristek Dikti Nadiem Makarim ini masih terus berlangsung. Sekiranya tadi ketibaan pada pukul 9 pagi hingga saat ini proses pemeriksaan terhadap Fiona ini telah berlangsung selama 3 jam lebih. Tadi pada saat jeda pemeriksaan kami sempat menemui Fiona dan kuasa hukumnya. Kami mencoba menanyakan apa saja poin-poin yang ditanyakan oleh penyidik. Lalu kenapa Fiona mangkir dari pemeriksaan pada minggu lalu? Jawabannya cenderung mereka irit bicara, tidak menjelaskan lebih lanjut terkait alasan ataupun apa saja yang ditekankan oleh penyidik pada pemeriksaan pada hari ini. Dan kami juga menanyakan terkait pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh penyidik, namun hal ini tidak dijawab oleh Fiona, bahkan Fiona cenderung hanya tersenyum saat kami lontarkan pertanyaan. Meski begitu, memang berdasarkan informasi yang kami himpun, memang dari pihak penyidik ini tengah mendalami keterlibatan dari 3 ex-Stafsus Nadiem Makarim saat menjabat sebagai Menristek Dikbud pada tahun 2019 hingga 2022 terkait pengadaan proyek laptop dengan sistem operasi Chromebook pada tahun 2019 hingga 2022. Nah, di sini yang ditekankan yang menjadi fokus utama dari pihak penyidik adalah apakah dari pengadaan Chromebook ini merupakan inisiatif dari 3 ex-Stafsus tersebut atau terdapat pihak-pihak lain yang terlibat sehingga mempengaruhi ketiga ex-Stafsus tersebut untuk mempengaruhi pengadaan dari sistem operasi laptop tersebut. Dan sampai saat ini memang terdapat sejumlah langkah yang telah dilakukan oleh penyidik. Salah satunya adalah mencekal ketiga ex-Stafsus tersebut untuk berpergian ke luar negeri yang terhitung sejak 4 Juni lalu. Setidaknya memang dari pencekalan ini diberikan kepada 3 ex-Stafsus ini lantaran mangkir dari pemeriksaan yang telah dijadwalkan pada 2 hingga 4 Juni lalu. Marcel. Ya, Sarah, sebelumnya Nadiem Makarim juga menyampaikan siap memberikan konfirmasi atau klarifikasi terkait dengan kasus ini. Apakah dari Kejaksaan Agung sudah ada kepastian akan memanggil Nadiem Makarim dalam waktu dekat? Iya, Mas, kalau kita mendengar pernyataan dari ex-Menteri Pendidikan Nadiem Makarim memang komit untuk memberikan pernyataan kesaksiannya terkait dugaan korupsi tersebut. Namun hingga saat ini, Marcel juga pemirsa, kami belum mendapatkan informasi yang konkret dari pihak Kejaksaan Agung terkait apakah nantinya Kejaksaan Agung akan memanggil ex-Menteri Pendidikan Nadiem Makarim untuk diminta keterangannya terkait kasus dugaan korupsi ini. Meski demikian, memang dari pihak penyidik Jampitsus saat ini tengah berfokus terhadap 3 ex-Stafsus Nadiem Makarim yang dimana memang untuk pemanggilan ex-Stafsus sendiri ini akan dilakukan pada hari yang berbeda. Pada hari ini dimulai dari Fiona Handayani, lalu nanti akan dilanjuti oleh 2 ex-Stafsus Menteri Nadiem Makarim lainnya. Kalau kita melihat pola pada beberapa minggu lalu memang harinya berbeda, Marcel, berurutan di 3 hari berturut. Nah, selain itu memang kalau kita bisa lihat balik terkait kasus
dugaan korupsi di ranah Menteri Pendidikan ini memang dari pihak penyidik ini telah melihat adanya penyelewengan, adanya dugaan kasus korupsi dari pengadaan laptop Chromebook pada tahun 2019 hingga 2020. Di sini pihak penyidik ini melihat adanya pengarahan dari 3 orang ini terkait kajian teknis yang dimana sebenarnya tidak membutuhkan si sistem Chromebook ini untuk sekolah-sekolah di wilayah 3T karena telah diuji coba pada 2018 hingga 2019 lalu, namun hasilnya tidak maksimal. Sementara itu yang dapat kami laporkan. Marcel, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Sarah Ruhendi melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta. Download Metro TV Extend sekarang.